Pemirsa, bagaimana pantauan puncak arus mudik di Bandar Udara Banyuwangi, Jawa Timur? Sudah ada rekan kami Firda Brilianti dengan Menko PMK Muhadjir Effendi di sana. Selamat siang Firda, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang. Selamat siang, Davi. Dapat kami informasikan langsung dari Bandar Udara Banyuwangi bahwa hari ini telah dilakukan pemantauan arus mudik Lebaran 2024 dari udara menggunakan helikopter dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang didampingi oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Dan tadi kami sempat mendarat di Pelabuhan Jangkar, Situbondo untuk memantau kesiapan dan juga kesiapsiagaan di sana terkait dengan adanya penumpang maupun juga persiapan-persiapan terkait arus mudik, termasuk pula arus mudik gratis yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur. Namun saat ini saya sudah berada di Bandar Udara Banyuwangi bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendi. Selamat siang, Pak Muhadjir. Selamat siang, Bida. Baik, Pak Muhadjir, tadi kita sudah di sudah di Pelabuhan Jangkar begitu ya. Apa saja Pak tadi yang sudah menjadi catatan penting bagi Pak Muhadjir? Jadi dermaga Jangkar ini adalah merupakan dermaga yang kita tetapkan tahun lalu sebagai alternatif untuk pemberangkatan mudik dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, menuju ke beberapa titik, antara lain adalah ke jurusan NTB, Lombok, dan Sumbawa, itu yang terutama. Kemudian juga untuk ke beberapa pulau-pulau yang tersebar di sekitar Jawa Timur, ya, termasuk sampai pada Pulau Kangean, terutama Pulau Madura tentu saja, dan ada beberapa pulau yang lain di sekitar Pulau Jawa. Dan tadi saya sudah saksikan ada beberapa masalah yang memang harus dibenahi untuk betul-betul nanti bisa menjadi dermaga alternatif untuk mengatasi kecenderungan dermaga Ketapang Gilimanuk semakin padat. Jadi nanti untuk para pemudik mulai sekarang sebetulnya kalau ingin menyeberang dari Jawa menuju ke NTB, Lombok dan Sumbawa itu tidak perlu menyeberang lewat Ketapang Gilimanuk yang nanti terpaksa harus nyebrang 1-2 kali lagi. Jadi bisa langsung ke tujuan, terutama untuk barang ya, untuk truk-truk berat itu memang diupayakan tidak melalui Ketapang Gilimanuk tetapi melalui Jangkar, dermaga Jangkar. Kemudian ini memang masih dalam taraf perbaikan dan tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa dermaga itu sekarang pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah provinsi. Kemudian di sana ada 2 dermaga, yang satu baru berfungsi, yang satu dalam keadaan rusak berat, sehingga nanti tadi saya juga sudah meminta Pak PJ Gubernur untuk segera diperbaiki, sehingga sekarang ini baru bisa, yang sekarang hanya bisa menampung 7 kapal, nanti kalau itu diperbaiki bisa 2 kali lipat, bisa 14 kapal sekaligus, dan itu tujuannya menyebar ke beberapa tempat. Kemudian yang harus kita segera lakukan juga perlebaran jalan, akses dari jalan utama, jalan protokol Surabaya Banyuwangi menuju ke dermaga Jangkar ini. Tadi perluasannya juga akan disanggupi oleh Pak Gubernur. Jalan yang semula ini menjadi jalan kabupaten nanti akan dinaikkan peringkatnya menjadi jalan provinsi dan nanti juga akan dibiayai pelebarannya oleh pemerintah provinsi. Tetapi saya juga janji nanti akan saya koordinasikan dengan Bapak Menteri Perhubungan untuk dermaganya dan juga Pak Menteri PUPR untuk jalan raya. Mungkin untuk pembangunan dermaga juga perlu melibatkan PUPR. Tadi kita temui seperti Vida tahu sendiri bahwa ada kejadian yang untung saja bisa kita atasi, yaitu ada sekitar 300 orang yang akan menyeberang tapi tidak ada kapal. Gitu ya. Alhamdulillah saya telepon kepada Pak Kasal TNI, ternyata ada kapal cadangan TNI yang ada di Surabaya, nanti akan segera ditarik ke Situbondo. Yang kedua juga ada kapal negara yang sekarang bersandar di Kalianget di Madura. Tadi saya juga sudah nelpon Pak Menteri Perhubungan untuk bisa segera ditarik ke dermaga Situbondo. Terima kasih Pak Kasal dan juga terima kasih Pak Menhub atas bantuannya karena mereka sudah tertahan hampir 4 hari katanya berada di sini menunggu kapal antrian, dan ini juga bukan kesalahan kita, juga kesalahan mereka karena mereka tidak beli tiket online.
lain. Maka saya minta kepada para penyeberang jangan lupa beli tiket online sebelum datang menuju ke dermaga agar tidak terjadi lagi kasus seperti di dermaga Jangkar yang tadi ini alhamdulillah bisa kita selesaikan. Pak Muhadjir, tadi kan untuk Jangkar Lembar ini sudah diselesaikan dengan adanya tambahan begitu ya untuk kapal. Tapi ini masih di bawah naungan dari ASDP Ketapang Gilimanuk. Apakah mungkin nanti akan dibuatkan ASDP sendiri begitu untuk Jangkar Lembar? Saya menyarankan sebaiknya ini kan masih dirangkap dengan ASDP yang ada di Ketapang Gilimanuk ya. Kalau nanti frekuensinya sudah semakin tinggi dan sangat potensial ini untuk dikembangkan dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Situbondo yang relatif tertinggal dibanding kabupaten yang lain, apalagi dengan Banyuwangi. Saya kira bagus untuk segera dikembangkan menjadi dermaga standar ASDP dan dipimpin oleh seorang pimpinan, salah satu direktur lapangan, direktur operasional ASDP di sini sendiri. Baik, kita tunggu ya Pak ASDP-nya. Terakhir Pak, mungkin ada imbauan lebih detail lagi kepada para pemudik yang ingin menggunakan jasa transportasi atau moda transportasi kapal laut ataupun sekarang saat ini kita di Bandara Banyuwangi. Silakan Pak Muhadjir. Ya, saya juga sekarang sedang di Bandara Banyuwangi untuk mengecek kondisi dermaga Ketapang Gilimanuk. Tadi saya sudah lihat dari udara dan nanti kita akan lihat dari darat sendiri. Tapi dari atas saya lihat sudah mulai padat arus penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk, dan tentu saja saya berharap tol yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi yang sekarang masih ada beberapa ruas yang belum terselesaikan, tahun depan bisa sudah selesaikan, sekaligus beberapa jembatan yang saya lihat di udara juga masih belum selesai, nanti bisa selesai. Baik. Kita harap ini semoga semua terselesaikan dan mudik aman lancar ya Pak tahun ini. Insya Allah. Terima kasih, selamat jalan untuk mereka yang sedang mudik, hati-hati di jalan, jangan lupa kalau mau naik tol supaya dicek betul e-tolnya jangan sampai kosong atau jangan sampai dalam keadaan defisit sehingga nanti merepotkan. Jangan lupa juga untuk BBM-nya harus dilihat cukup dan jangan ngantuk di jalan, terutama untuk para pengemudi. Lebih baik istirahat sebentar, hilangkan ngantuk untuk dilanjutkan perjalanan berikutnya daripada mengalami masalah yang tidak kita inginkan. Mari kita nikmati Lebaran ini, nikmati mudik ini dengan gembira, ceria, dan penuh makna. Baik, terima kasih banyak Pak Muhadjir Effendi. Semoga sehat terus, semoga nanti kita bisa tetap lancar ya Pak menuju overview Ketapang Gilimanuk. Baik. Dan pemirsa, itu tadi adalah wawancara saya bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendi di Bandar Udara Banyuwangi. Kita akan masih nantikan bagaimana update selanjutnya. Kali ini kembali ke studio bersama Davi. Baik, terima kasih Firda Brilianti atas laporan Anda dan wawancara Anda langsung dengan Menko PMK Profesor Muhadjir Effendi. Laporan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.